Aturan negara aja bisa dirubah, apalagi aturan partai. Itu mah kecil. Udah sibuk cari cara untuk tetap berkuasa. Kemungkinan Pak Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar. Aturan negara aja bisa dirubah dengan cantik. Apalagi cuman aturan internal partai, nama harum seorang Joko Widodo akan segera pudar. Belakangan ini lagi rame soal kasak kusuk soal bagi-bagi kekuasaan di kabinet pemerintahan selanjutnya. Yang bikin lucu adalah kabarnya nih, banyak politisi oportunis yang sudah repot-repot melobi calon penguasa mendatang untuk melibatkan dirinya di pemerintahan selanjutnya. Apakah salah? Tentu saja tidak. Apakah etis? Gue rasa mereka udah nggak peduli ya tentang etika. Mereka lebih peduli dengan nasib mereka ke depannya mau jadi apa. Sebagian dari mereka masih ada yang bertugas sebagai pejabat tinggi negara, tapi udah sibuk cari cara untuk tetap berkuasa. Inilah yang membuat Indonesia akan kesulitan menghadapi banyak tantangan ke depan, karena pejabatnya sudah sibuk masing-masing dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Bukannya kerja beresin persoalan rakyat, malah sibuk diri sendiri. Jadi nggak usah lah heran kalau beras itu langka. Harga bahan pokok lagi naik-naiknya juga kan. Masalah-masalah lainnya juga nggak bakal terselesaikan lah. Wong pejabatnya aja nggak peduli masalah itu. Stop it. Yang menariknya lagi nih, dari banyak perbincangan politik, di akar rumput adalah kemana Pak Jokowi akan berlabuh setelah tidak lagi menjabat. Banyak orang yang berspekulasi nih dengan pendapatnya sendiri. Dan yang gue lihat nih, Pak Jokowi akan dicampakkan oleh orang-orang yang mungkin sekarang sudah memberikan janji-janji manis ke dia. Dulu dikabarkan Pak Jokowi akan jadi ketua umum Gerindra, menggantikan Prabowo Subianto. Tapi yang gue dengar juga nih, kader-kader Gerindra banyak yang keberatan soal itu. Mereka nggak siap dipimpin oleh orang selain Prabowo Subianto. Entah karena tahu atau sadar diri, Pak Jokowi kelihatannya juga nggak memaksakan juga nih dia menjadi ketua umum Gerindra. Akhirnya belakangan isu itu pun mereda dan nyaris nggak kedengeran lagi di kita. Lalu ada juga yang berspekulasi kalau Pak Jokowi akan memimpin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ini juga agak berat sih ya. Karena PSI kemungkinan nggak akan lolos ke DPR. Mau gimana pun juga susah. Karena setelah kemarin ada kenaikan suara PSI yang dinilai nggak masuk akal ya. Sorotannya jadi banyak orang yang sekarang ada di PSI. Seperti ada trauma gitulah. Mungkin mereka nggak mau kecolongan lagi kan. Setelah itu ada lagi yang lebih hangat nih. Kemungkinan Pak Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar. Menurut gua ini yang paling mungkin ya. Emang sih ada kader Golkar yang bilang kalau agak susah Pak Jokowi jadi ketua Golkar karena terhalang ADART. Jadi kalau nggak salah itu, untuk menjadi ketua umum Golkar, seseorang itu harus jadi pengurus partai selama 5 tahun. Sementara kita semua tahu kan, Pak Jokowi jadi kader Golkar aja belum pernah, apalagi jadi pengurus Golkar. Tapi kenapa gue ngelihat ini jadi kemungkinan besar ya? Ya, jadi gini nih. Kan kalau jadi ketua umum Gerindra itu terhalang masalah ideologis. Jadi ketua umum PSI itu terhalang posisi PSI yang kemungkinan besar nggak akan masuk Senayan. Nah, kalau jadi ketua umum Golkar nih, kan cuma terhalang ADART. Atau mungkin ya aturan-aturan internal partai lah. Kalau cuma masalah aturan mah, menurut gua Pak Jokowi punya skill lah buat ngatasin ini. Iya nggak? Yeah, boy. Aturan negara aja bisa dirubah dengan cantik. Apalagi cuman aturan internal partai yang untuk merubahnya sepertinya nggak sesusah dan seribet merubah aturan negara ya. Apalagi sempat tuh ada juga statement dari salah seorang petinggi partai Golkar yang kira-kira menyatakan kalau Pak Jokowi itu dari dulu darahnya kuning alias udah Golkar banget lah. Jadi urusan ini emang agak susah ditebak ya. Ada yang bilang terhalang ADART, tapi ada juga yang sepertinya merayu Pak Jokowi supaya masuk aja lah ke Golkar. Tinggal kita lihat aja sikap partai Golkar nanti ke depan. Apakah rela dalam tanda kutip nih menggadaikan ADART-nya demi seorang Joko Widodo? Memang ada isu juga kalau Pak Jokowi itu mau balik ke rumahnya, yaitu PDI Perjuangan.
Tapi gua rasa ini akan sangat sulit banget ya. Apalagi setelah viral pernyataan Mas Andi Wijayanto yang bilang bahwa Pak Jokowi sepertinya ingin menghancurkan suara PDI Perjuangan. Pernyataan ini kalau gue simpulkan ya, Pak Jokowi sepertinya ingin dalam tanda kutip nih, membakar rumahnya sendiri. Jadi gue nggak yakin kalau Pak Jokowi akan diterima lagi oleh PDI Perjuangan. Suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Menurut gue sejauh ini yang paling mungkin, rumah politik Pak Jokowi selanjutnya adalah Partai Golkar. Pak Jokowi sendiri kelihatannya saat ini sedang menyiapkan jalan ninjanya nih untuk tetap punya pengaruh kuat di perpolitikan nasional. Banyak juga yang meyakini kalau jalan ninja yang saat ini sedang disiapkan Pak Jokowi ini akan menjadi jalan buntu. Karena melihat politisi kita nih yang sifatnya kebanyakan pragmatis dan transaksional, sepertinya dalam waktu yang tidak akan lama lagi nih, nama harum seorang Joko Widodo akan segera pudar. Ya, kita lihat aja hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan kalau 62% rakyat Indonesia mendukung hak angket. Lu tahu kan, kalau hak angket ini diadakan bukan untuk melawan Prabowo loh, tapi untuk melawan Presiden Joko Widodo. Kalau 62% rakyat setuju dengan hak angket, artinya 62% ini atau mayoritas rakyat Indonesia mendukung perlawanan DPR untuk Presiden Joko Widodo. Itu berarti suara yang mendukung Pak Jokowi saat ini hanya tersisa sekitar 38% aja kan? Mungkin banyak yang baru tersadar saat ini. Setelah nggak ada lagi bansos mungkin ya. Lalu bagaimana posisi Prabowo di hak angket? Kalau gue jadi Prabowo nih, ya gue pasti mendukung hak angket dong. Apalagi kalau udah dinyatakan menang. Kenapa takut? Ya karena itu menguntungkan posisi politik Prabowo kan ke depan. Ingat ya, hak angket itu bukan untuk melawan Prabowo, tapi untuk melawan Jokowi. Dan kalau Presiden Jokowi dalam hak angket ini dinyatakan melakukan pelanggaran, maka sinar seorang Presiden Joko Widodo akan meredup. Siapa yang diuntungkan? Ya Prabowo lah. Jadi kalau gue jadi Prabowo nih, ya pasti gue dukung hak angket lah. Supaya peran seorang Jokowi melalui anaknya nggak akan dianggap lagi sama rakyat. Tapi itu kalau gue loh ya. Apakah Prabowo akan mengambil jalan itu? Kita lihat aja. Karena bau-baunya sih ya begitu. Dari mana bau itu kecium? Rahasia lah ya. Jadi kita nikmatin aja drama-drama politik ke depan. Jangan lupa siapin kopi sama rokoknya. Ya tambah-tambah cemilan lah. Jokowi akan kena karma, kena batunya.